Seorang panglima adat dari Kalimantan tiba-tiba datang ke Solo. Tujuannya bukan sekadar silaturahmi, tapi menagih janji besar yang belum terwujud di ibu kota Nusantara. Ketika pembangunan IKN terus berjalan, masyarakat Dayak justru bertanya, di mana Dayak Center yang dijanjikan? Kembali di Suara Ruai, saya Nadila Christine dan Bang Bolugis. Kali ini kita kupas Panglima Dayak tagih janji Dayak Center di IKN. Jangan lewatkan. Ada sebuah janji penting nih di jantung ibu kota baru kita yang sepertinya kok terlupakan. Seorang pemimpin adat yang sangat dihormati menempuh perjalanan jauh bukan buat ketemu presiden yang sedang menjabat, tapi justru buat ketemu seorang warga biasa. Nah, ini adalah kisah tentang Dayak Center yang dijanjikan dan misteri kenapa janji itu sampai sekarang masih menggantung. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Perjalanan yang nggak biasa. Pertanyaan utamanya yaitu kenapa kok ke Solo? Iya kan, aneh nggak sih? Kenapa coba jauh-jauh nemuin mantan presiden? Panglima Jilah, pemimpin besar pasukan Merah Dayak loh ini, terbang langsung dari Kalimantan ke Solo. Bukan ke Jakarta, bukan juga ke kantornya otorita IKN. Kenapa harus menemui Pak Jokowi yang secara teknis kan udah nggak lagi memegang kendali kekuasaan? Nah, di pertemuan inilah kita lihat ya, dua dunia seolah-olah bersatu. Di satu sisi ada Panglima Jilah, yang jadi simbol tradisi penjaga aspirasi masyarakat adat. Terus di sisi lain ada Pak Jokowi, sang arsitek visi modern IKN. Jadi pertemuan mereka ini kayak jembatan antara masa lalu dan masa depan Kalimantan. Dan kutipan ini, wow, ini ngejelasin semuanya. Karena rakyat tahu siapa yang punya rahim IKN. Ini bukan sekedar kunjungan biasa, ini tuh simbolis banget. Panglima Jilah itu nggak nemuin jabatan, tapi nemuin orangnya langsung, sang penggagas. Dia kembali ke sumbernya buat ngingetin kalau ada janji yang sekarang nyangkut di labirin birokrasi. Oke, kita masuk ke bagian kedua, janji yang belum terpenuhi. Jadi pertanyaannya sekarang, Dayak Center yang dijanjikan itu di mana? Coba deh bayangin visinya. Kan keren banget ya, sebuah pusat budaya Dayak yang jadi wajahnya IKN di mata dunia, sebuah etalase kebanggaan. Tapi kenyataannya, aduh, bikin frustrasi. Cuma janji tahun depan yang diulang-ulang terus. Udah kayak mantra birokrasi aja gitu buat ngeredam mimpi. Nah, yang bikin janji ini jadi krusial banget tuh, ini bukan permintaan sepihak. Masyarakat Dayak itu udah ngasih segalanya loh, restu adat, tanah leluhur mereka, bahkan perlindungan. Mereka udah jadi tuan rumah yang super baik. Jadi janji yang nggak ditepati ini rasanya kayak, ya pengkhianatan atas kemurahan hati mereka kan? Lanjut ke bagian 3. Dan ini penting banget buat kita pahami ya. Ini tuh lebih dari sekadar bangunan. Ini bukan soal semen dan pasir. Ini soal harga diri. Kutipan ini benar-benar nusuk langsung ke jantung masalahnya. Ini bukan proyek infrastruktur biasa di antara gedung-gedung pencakar langit lainnya. Bukan. Ini soal pengakuan, soal martabat. Ini penegasan kalau penduduk asli Kalimantan itu bagian penting dari masa depan ibu kota, bukan cuma jadi peninggalan masa lalu. Jadi harga diri itu wujudnya apa sih? Ya ini, sebuah galeri tempat para ibu, para pengrajin lokal bisa jual hasil karya mereka. Sebuah sanggar buat anak-anak muda belajar nari, jaga tradisi. Ini tuh pusat ekonomi lokal yang mastiin masyarakat Dayak jadi pemain utama, bukan cuma penonton pasif di tengah megahnya kota baru. Dan ini dia ketakutan terbesarnya. Kalau nggak ada pusat budaya ini, IKN itu risikonya jadi kota modern yang steril, yang terasing dari jiwa tanahnya sendiri. Ada bahaya nyata loh, masyarakat asli malah jadi kayak turis di kampung halaman mereka sendiri. Oke, bagian 4, solusi akal sehat. Nah, setelah kita tahu masalahnya, terus gimana cara keluar dari kebuntuan ini? Ternyata jawabannya cukup sederhana loh. Jadi, daripada cuma ngeluh doang, ternyata udah ada peta jalan yang jelas buat maju. Ada 3 langkah praktis yang diusulkan buat motong pita merah birokrasi yang selama ini jadi penghalang. Langkah-langkahnya konkret banget. Pertama, kasih kepastian hukum. Udah, keluarin aja SK-nya, tetapkan lokasinya, dan yang paling penting, kunci anggarannya di APBN. Biar nggak jadi wacana terus. Kedua, libatkan langsung para pemimpin adat, biar otentik. Dan yang ketiga, ini pintar banget sih. Manfaatin kekuatan CSR dari perusahaan-perusahaan besar yang udah ya menikmati kekayaan alam Kalimantan. Ini cara mereka buat balas budi. Nah, poin kedua tadi itu krusial banget. Keaslian itu segalanya. Kita butuh pusat budaya yang lahir dari kearifan lokal. Bukan sekedar interpretasi arsitek yang cuma lihat dari gambar di internet.
Ini bedanya antara bangunan yang punya jiwa sama yang cuma cangkang kosong kan? Masuk ke bagian terakhir. Apa yang terjadi selanjutnya? Jadi sekarang bolanya ada di tangan siapa nih? Dan apa risikonya kalau janji ini lagi-lagi diingkari? Penting banget buat dicatat ya, pendekatan yang diambil pimpinan Dayak ini tuh penuh hormat. Nggak ada demo, nggak ada ancaman, cuma dialog dari hati ke hati. Justru sikap santun kayak gini yang menempatkan tanggung jawab lebih besar di pundak pemerintah buat merespons dengan kehormatan yang sama. Pada akhirnya, ini tuh jadi ujian buat jiwanya IKN itu sendiri. Mau jadi kota yang inklusif yang merangkul semua, atau malah jadi eksklusif. Kutipan ini nge-frame Dayak Center bukan sebagai permintaan, tapi sebagai sebuah kewajiban moral. Kewajiban buat menghormati tuan rumah yang udah membukakan pintu rumahnya buat kita semua. Kita tutup pembahasan kali ini dengan pertanyaan ini. Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal satu bangunan di Kalimantan. Ini tentang gimana sebuah bangsa menempati janjinya. Ini tentang keadilan. Dan ini pertanyaan buat kita semua sih. Gimana caranya kita memastikan sebuah janji, terutama janji kepada mereka yang udah memberikan segalanya, itu benar-benar ditepati. Jika Dayak Center benar-benar terwujud, itu bukan hanya bangunan. Itu simbol penghormatan terhadap masyarakat asli Kalimantan. Menurut kalian, apakah janji ini akan terrealisasi atau hanya sekadar wacana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, like, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan analisis tajam lainnya hanya di Suara Ruwai. Saya Nadila Christine dan Bang Bulogis, izin pamit.